Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Aini, NIM 2109110793 dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Riau Angkatan 2021. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Dasrul selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini untuk menjelaskan mengenai tentang hukum perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahtera rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pengaturan perkawinan. Setelah Indonesia merdeka, pengaturan mengenai hukum perkawinan tetap seperti yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sampai kemudian Indonesia berhasil mengundang-undangkan Undang-Undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang Perkawinan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diantaranya yang pertama yaitu memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut. Yang kedua, persetujuan dari kedua calon mempelai. Yang ketiga, telah mencapai umur 21 tahun. Dan yang keempat, bukan merupakan perkawinan yang dilarang. Yang kelima, tidak terkait dalam suatu tali perkawinan. Kemudian perkawinan yang dilarang yaitu yang pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu atau ibu atau bapak tiri. Kemudian berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan. Kemudian berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi. Kemudian mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan atau hukum kepercayaannya. Kemudian perkawinan memiliki akibat, yaitu akibat dari perkawinan adalah yang pertama perjanjian kawin, yang kedua hak dan kewajiban suami istri, yang ketiga kekuasaan sebagai orang tua, dan yang keempat harta benda dalam perkawinan. Kita akan membahas mengenai pinangan. Pinangan atau peminangan adalah langkah awal menuju perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Pinangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara baik sesuai dengan pasal 1 bab 1 huruf A KHI. Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, seorang wanita tidak mempunyai akibat hukum. Tetapi pasal 13 ayat 1 dan 2 komplikasi hukum mengatur beberapa peraturan, dan jika pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain. Hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum, sehingga mereka yang sudah bertunangan belum dapat bebas berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah. Dalam perkawinan ada yang dinamakan dengan rukun perkawinan. Rukun perkawinan di sini diatur dalam pasal 14 KHI dan terdiri dari yang pertama adanya calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, dan ijab kabul. Perjanjian mengenai perkawinan terdapat dalam pasal 29 UUP 45 sampai 52 KHI. Dalam perkawinan ada yang dinamakan dengan harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 35 sampai 37 UUP dan 85 sampai 97 KHI. Kemudian ada batalnya perkawinan yang diatur dalam pasal 22 sampai 28 UUP, pasal 70 sampai 76 KHI. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian perceraian. Perceraian itu dapat terjadi disebabkan oleh talak, di mana permohonan dari seorang suami. Kemudian cerai gugat, gugatan dari istri. Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan PA setelah upaya perdamaian tidak tercapai.
Batasan perceraian diatur dalam pasal 116 KHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.